Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minsyawati Nur Aini dengan NIM 554322366, kelas reguler J dari Institut Budi Utomo Nasional Majalengka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perbankan. Langsung saja ke videonya. Oh my God! Wow! Indonesia sering menghadapi bencana alam yang mengganggu aktivitas ekonomi, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Ketika kondisi ini terjadi bersamaan dengan krisis keuangan global, sektor perbankan menjadi salah satu yang paling terdampak, seperti menghadapi risiko kredit macet, gangguan likuiditas, dan penurunan kepercayaan pasar. Ketika terjadi bencana besar seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sebatas kerugian fisik, seperti hancurnya rumah dan infrastruktur. Bencana ini juga dapat mengguncang perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. Sebagai contoh, setelah bencana terjadi, banyak usaha yang terpaksa menghentikan operasionalnya. Hal ini menyebabkan banyak individu kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan. Dampaknya adalah pendapatan masyarakat menurun, sementara biaya hidup dan pemulihan meningkat. Pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mengalokasikan dana besar guna pemulihan di saat pemasukan dari sektor pajak mungkin berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan negara. Selain itu, bencana alam dapat berdampak pada sektor pariwisata. Daerah yang sebelumnya menjadi tujuan wisata mungkin akan mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis. Hal ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha di bidang pariwisata, tetapi juga pada ekonomi daerah secara keseluruhan. Sektor perbankan juga bisa terkena imbasnya, terutama jika banyak kredit usaha yang macet akibat bisnis yang tidak mampu bangkit pasca bencana. Pendapatan dari sektor ini berkurang, sementara proses pemulihan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sisi lain, para investor yang sebelumnya berencana menanamkan modal di daerah terdampak bencana menjadi lebih berhati-hati. Risiko kerugian yang tinggi membuat mereka ragu untuk berinvestasi, yang pada akhirnya akan memperlambat pemulihan ekonomi daerah tersebut. Bencana alam juga dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena pasokan barang terganggu akibat kerusakan pada jalur distribusi. Ketika hal ini terjadi, daya beli masyarakat menurun sehingga krisis keuangan semakin dirasakan. Selain itu, potensi inflasi meningkat akibat kenaikan harga barang dan jasa yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Bencana alam juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi. Misalnya, kerusakan pada infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, dan fasilitas energi yang akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, transportasi, dan komunikasi akan terganggu. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi daerah atau suatu negara tersebut bisa terhambat selama bertahun-tahun. Bencana alam juga seringkali memperbesar kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat yang ekonominya lebih rentan seperti pekerja harian, petani kecil, nelayan, cenderung paling terdampak. Mereka mungkin kehilangan segalanya dalam bencana dan menghadapi kesulitan untuk memulai kembali kehidupan. Penting juga untuk mencermati dampak terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti hutan yang gundul, tanah longsor, dan pencemaran air akibat bencana bisa mengurangi produktivitas lahan dan sumber daya alam. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik,
dampaknya akan memengaruhi sektor agribisnis dan perikanan, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Kesimpulannya, dampak bencana alam tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memiliki perencanaan yang matang dan kebijakan yang efektif guna meminimalisir dampak ekonomi dari bencana alam. Selain itu, kerjasama internasional juga memegang peran penting. Banyak negara telah mengembangkan mekanisme bantuan bencana, baik melalui pendanaan global maupun dukungan teknis. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Demikian penjelasan ini, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dari perspektif ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.